Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopiri Mustafa. Saya di sini akan memaparkan judul mata kuliah pengantar kurikulum Prodi Paistai Asudikiyah Ogan Komering Ilir. Ini dosen pembimbing dari Bapak Yaim. Saya di sini mengambil judul tema asesmen pembelajaran. Kompetensi mengajar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua tenaga pengajar. Berbagai konsep dikemukakan untuk mengungkap apa dan bagaimana kemampuan yang harus dikuasai oleh tenaga pengajar. Di berbagai tingkatan sekolah mengemukakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar terdapat 3 kemampuan pokok yang dituntut dari seorang guru, yakni kemampuan dalam merencanakan materi dan kegiatan belajar mengajar, kemampuan melaksanakan dan mengelola kegiatan belajar mengajar, serta menilai hasil belajar siswa, proyek pengembangan pendidikan guru. Dikemukakan 10 kompetensi mengajar, yaitu yang pertama kemampuan menguasai landasan kependidikan, yang kedua kemampuan menguasai bahan ajaran, yang ketiga kemampuan mengelola proses belajar mengajar, yang keempat kemampuan mengelola kelas, 5 kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, yang keenam kemampuan menilai hasil belajar, yang ketujuh kemampuan mengenai fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, yang kedelapan kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan, yang kesembilan kemampuan menggunakan media sumber belajar, dan ke-10 kemampuan menafsirkan hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran. Dengan prinsip dasar asesmen proses dan hasil belajar yang meliputi pertama pengertian asesmen hasil belajar, yang kedua tujuan dilakukan asesmen, yang ketiga dan pelaksanaan asesmen hasil belajar. Setelah membaca dan membahas uraian tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan yang didapat. Yang pertama, menjelaskan manfaat mempelajari evaluasi bagi guru. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh pengertian, pengukuran, penilaian, dan tes dalam konteks asesmen. Yang ketiga, menjelaskan fungsi asesmen. Yang keempat, menjelaskan tujuan asesmen. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip asesmen. Yang ketujuh, menjelaskan jenis asesmen. Dan kedelapan, menjelaskan teknik asesmen pembelajaran. Nah, untuk pengertian asesmen pembelajaran secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah, keputusan tentang siswa. Ini termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana guru mendapatkan siswa dengan program-program pembelajaran yang berbeda tingkatan, tugas-tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan, dan saran untuk studi lanjut. Juga asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Nah, jadi untuk kesimpulan, asesmen merupakan kegiatan untuk menggunakan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Banyak yang mencampur-adukan pengertian antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes, padahal keempatnya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah satu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat
tingkat efisiensi pelaksanaannya, evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Penilaian asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan. Siswa penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau presentasi belajar seorang siswa. Pengukuran measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dan suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berusaha, kualitas, dan nilai kuantitatif. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penilaian nilai kuantitatif tersebut. Tes adalah cara penelitian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat tertentu yang jelas. Jadi untuk kesimpulan, asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil belajar. Banyak yang mencampur adukan pengertian antara evaluasi, penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Padahal keempatnya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu programnya yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pun pula untuk melihat tingkat efisiensi. Pelaksanaan evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Penilaian asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan siswa. Penilaian sejauh mana menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Pengukuran measurement adalah proses pembelajaran angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dan suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilakukan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat tertentu yang jelas. Sekian dari saya telah menyimpulkan materi yang bertema asesmen pembelajaran. Apabila saya membaca, menjelaskan, dan menyimpulkan materi ini kurang pas di hati dosen pembimbing pengantar kurikulum, yakni beliau Bapak Yaim, kami minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Sebelum saya tutup, stay asidikiyah, cerdas, profesional, berkhidmat untuk umat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.